Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Balik lagi bersama saya Rifki Nur Akmal. Kali ini kita akan ngebahas buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana materinya yaitu tentang kerajaan dinasti Abbasiyah. Ikutin terus, semoga menarik dan bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sejarah kebudayaan Islam. Dengan saya Rifki Nur Akmal, kita saksikan di kerajaan dinasti Abbasiyah. Ya, pertama ada sejarah kebudayaan Islam, yang mana ada perkembangan kebudayaan Islam di masa Abbasiyah. Baik. Nah, di sini ada lanjutannya divisi pemerintahan Abbasiyah. 1. Ada keturunan golongan Abbasiyah, yang mana Bani Abbasiyah 750 Masehi. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Proses lainnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas dalam sebuah perang terbuka melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Dan juga proses pengembangan peradaban yang dibangun Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan besar bagi berkembang peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Bani Abbasiyah eksis selama 505 tahun dan diperintahkan oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa. Terus ada zaman pemerintahan Abbasiyah secara ringkas, yaitu ada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Dan di sini ada nama-nama khalifah. Nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah yaitu Abul Abbas Asy-Syafa'. Dia dari 750 sampai 754 Masehi. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintahan Abbasiyah. Ayahnya adalah orang yang melakukan gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah dan menyebarkan kemana-mana. Inilah yang membuat Abdullah banyak mengetahui tentang gerakan ini dan rahasia-rahasianya. Dan dilanjut pada khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Beliau menjabat dari 745 sampai 775 Masehi. Beliau menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah, menggantikan saudaranya Abul Abbas Asy-Syafa'. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang juga saudara kandung Ibrahim al-Imam dan Abdul Abbas Asy-Syafa'. Ketiganya merupakan pendiri Bani Abbasiyah. Ketika Khalifah Abdul Abbas Asy-Syafa' meninggal, Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Panglima Besar Abu Muslim al-Khurasani. Yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur setelah dilantik jadi khalifah adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Dan khalifah selanjutnya itu dilanjuti oleh Muhammad al-Hadi. Al-Hadi bin al-Mansur dilantik sebagai khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 1508 Hijriah sampai 774 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Dan
Khalifah yang keempat yaitu ada Musa al-Hadi. Musa al-Hadi bin Muhammad al-Mahdi yang dilantik sebagai khalifah setelah ayahnya wafat. Pada masa itu terjadi pemberontakan oleh Husain bin Ali bin Husain bin Hasan bin Ali di Mekah dan Madinah yang menginginkan agar pemerintahan berada di tangannya. Namun, Al-Hadi mampu menaklukkan dalam Perang Fak pada tahun 1069 Hijri sampai 785 Masehi. Al-Hadi memberangkatkan Ar-Rasyid sampai Yahya bin Abdullah mampu ditaklukkan. Musa al-Hadi meninggal pada tahun 170 Hijriah dan khalifah selanjutnya yaitu Harun ar-Rasyid. Nah, beliau Harun ar-Rasyid ini merupakan mutiara sejarah Bani Abbasiyah pada masanya. Pemerintahan Islam mengalami puncak kemegahan dan kesejahteraan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Dia telah melakukan penyebaran dan penaklukan negeri Romawi pada saat baru berumur 20 tahun. Dia pun dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Dia telah melakukan penyebaran dan menaklukkan negeri Romawi pada saat berumur 20 tahun. Dia pun dikenal sebagai sosok yang takwa dan takut kepada Allah dalam segala perkara. Pada masa pemerintahannya adalah masa yang sangat tenang dan stabil. Harun ar-Rasyid meninggal pada tahun 1930 Hijriah atau 808 Masehi setelah memerintah selama 23 tahun. Bisa dibilang pemerintahan Harun ar-Rasyid adalah pemerintahan yang sangat sejahtera dan sangat stabil di pemerintahan Bani Abbasiyah. Baik, lanjut kita ke faktor kemajuan peradaban Bani Abbasiyah. Yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor politik dan kedua faktor sosiografi. Apa sih faktor politiknya di Bani Abbasiyah? Yaitu ada satu, pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashmiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. Yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Dan yang kedua ada faktor sosiografi. Faktor sosiografi ini ada 4. Yang pertama, meningkatnya kemakmuran umat Islam. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam bait Al-Hikmah. Baik, selanjutnya yaitu ada zaman keemasan Bani Abbasiyah. Di zaman keemasan ini yaitu ada dua, ada kemajuan ilmu-ilmu agama dan juga kemajuan filsafat dan sains. Kita bahas dulu kemajuan ilmu-ilmu agama. Kemajuan ilmu-ilmu agama yaitu ada pertama, ada ilmu tafsir. Dan di ilmu tafsir ini banyak ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Imam At-Tabari, yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Asyuyuti. Mereka lah para imam-imam yang mengenalkan dan mempelajari ilmu-ilmu tafsir. Dan ilmu tafsir pada masa ini berkembang pesat karena sangat dibutuhkan, terutama oleh orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Mereka membutuhkan makna dan penafsiran Al-Quran. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya beberapa aliran dalam ilmu tafsir. Yang kedua, ada ilmu hadis. Pada masa ini, kajian hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran berkembang dengan cara menelusuri sahih hadis. Hal inilah yang mengalami terbentuknya ilmu-ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu mustalahul hadis.
sehingga para ulama hadis berhasil mengkodifikasi hadis ke dalam kitab secara teratur dan sistematik. Pada masa sebelumnya belum ada pembukaan hadis secara formal seperti Al-Quran. Oleh karena itu, sejarawan menganggap masa pembukuan hadis secara sistematik dimulai pada zaman Daulah Abbasiyah. Penggolongan hadis dari aspek periwayatan, sanad, matan yang akhirnya bisa diketahui apakah hadis itu sahih, hasan, doib di masa Abbasiyah. Yang ketiga ada ilmu kalam. Pada masa Al-Ma'mun dan Harun al-Rashid, ilmu kalam mendapat tempat yang luas, bahkan sangat mempengaruhi keadaan pemerintahan saat itu, seperti aliran Mu'tazilah dijadikan aliran resmi pemerintahan Bani Abbas. Peran ilmu kalam pada saat itu sangat besar untuk membela Islam dari paham-paham Yahudi dan Nasrani. Yang keempat ada ilmu fikih. Ilmu fikih di antara kebanggaan pemerintah Abbasiyah adalah adanya 4 ulama fikih yang terkenal pada saat itu sampai sekarang, yaitu ada Imam Abu Hanifah yang wafat 1209 Hijriah. Yang kedua ada Imam Malik yang wafat 1709 Hijriah. Yang ketiga ada Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijriah. Dan Imam Ahmad bin Hambal wafat 241 Hijriah. Dan pada masa ini berkembang dua cara dalam mengambil hukum fikih, yaitu al-hadis dan juga roy. Yang kelima ada ilmu tasyawuf. Di samping ilmu fikih, pada masa Abbasiyah juga muncul dan berkembang ilmu tasyawuf. Ilmu ini telah memberi pengaruh yang sangat besar bagi kebudayaan Islam. Perkembangan ilmu ini dimulai dari perkumpulan tak resmi dan didiskusikan keagamaan, dan latihan spiritual dengan membaca zikir berulang-ulang. Hal ini berlangsung di mana, khususnya di masjid, kemudian menjadi konsep-konsep spiritual yang diberi nama tasyawuf, yang berkembang sampai abad 9 Hijriah lamanya. Baik, kita masuk yang terakhir, yaitu ada kemajuan filsafat dan sains. Apa sih kemajuan filsafat dan sains pada masa Abbasiyah itu? Pada masa Abbasiyah itu, ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran khalifahnya yang mendukung kemajuan itu. Faktor yang paling menonjol dari perkembangan ini adalah dengan dikembangkannya penterjemahan kitab-kitab non-Arab ke dalam bahasa Arab yang telah dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Nah, di sini ilmu-ilmu dari barat bisa dipahami oleh masyarakat umum. Yang pertama, filsafat dan perkembangannya zaman Abbasiyah. Filsafat berkembang pesat pada Daulah Abbasiyah, terutama pada masa Al-Ma'mun dan Harun al-Rashid. Karena pada saat itu kitab-kitab filsafat khususnya Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, kemajuan sains dan teknologi. Nah, di sini sains dan teknologi ini kita akan bahas di bawah ilmu-ilmunya. 1. Ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Harun al-Rashid, abad 9. Hal ini ditandai dengan berdirinya rumah sakit yang didirikan oleh Harun al-Rashid dan selanjutnya berkembang menjadi 34 rumah sakit Islam. Rumah sakit ini dilengkapi dengan ruang khusus wanita, apotik, dan yang terpenting adalah di setiap rumah sakit dilengkapi dengan perpustakaan, media, dan tempat kedokteran dan pengobatan. Dan yang kedua ada ilmu kimia. Dalam bidang ilmu kimia, ilmuwan yang terkenal adalah Jabir Ibnu Hayyam yang diberi gelar Bapak Ilmu Kimia Arab. Dia banyak mengemukakan teori uap, pelelehan, dan sublimasi. Dalam teorinya, beliau mengatakan bahwa logam seperti timah putih atau hitam, besi, dan tembaga bisa dirubah menjadi emas atau perak dengan menggunakan zat rahasia hingga pada akhir hayatnya beliau masih melakukan eksperimen tentang hal ini. Dan yang ketiga ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi pada mulanya dipakai untuk menentukan arah kiblat. Pada perkembangan ilmu ini dipakai para pedagang, para pelaut, dan para tentara untuk menyebarkan agama di luar negeri. Ulama yang ahli dalam ilmu astronomi adalah Al-Khawarizmi yang wafat 846 Hijriah. Dan yang terakhir ada ilmu matematika.
Dalam ilmu ini orang Arab memberikan sumbangan yang besar sekali bagi peradaban manusia dengan menemukan angka Arab seperti yang kita pakai sampai sekarang. Orang-orang Islam di bawah pimpinan Ibnu Haytham dan Al-Khawarizmi membuat teori matematika, di antaranya adalah teori aljabar, cara menghitung akar, kuadrat, dan desimal. Baik, itulah secara ringkas peradaban Bani Abbasiyah. Kesimpulannya, dengan mempelajari sejarah dinasti Abbasiyah yang berkaitan dengan sebab kebangkitannya, para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori, yaitu teori kebangsaan yang menekankan kepada ketidakadilan ekonomi. Baik, menurut saya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.